Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, para ikhwan wa akhwat, suara saya masuk ya? Kita lanjutkan materi kita kemarin tentang faedah-faedah mengetahui sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Dan kita juga sebutkan kemarin bahwasanya Al-Quran itu turun, ada yang punya sebab dan ada yang tidak punya sebab. Dan yang tidak punya sebab itu yang paling banyak. Sebentar ya, coba saya tutup jendela. Yang paling banyak adalah yang tidak punya sebab. Kebanyakan ayat Al-Quran adalah tidak memiliki sababun nuzul yang dinukil kepada kita. Dan kemarin juga kita bahas tentang faedah-faedah manfaat mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kemarin alasan pertama atau faedah yang pertama adalah mengetahui bahwasanya Quran turun dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Dan juga faedah bahwasanya Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah beritahu. Kemudian kemarin juga kita jelaskan dua contoh daripada bukti bahwasanya sababun nuzul membuat kita mengetahui bahwasanya Rasulullah tidak berkata dari pikirannya. Rasulullah menunggu wahyu sampai diturunkan oleh Allah. Ini dua contoh yang kemarin kita jelaskan, contoh tentang masalah roh dan contoh ucapan Abdullah bin Ubay. Contoh ucapan Abdullah bin Ubay yang kemudian dibahas di surat Al-Munafiqun. Kita masuk pada faedah yang lain. Di antara faedah mengetahui sababun nuzul adalah bayanu inayatillah, penjelasan kepedulian Allah atau perhatian Allah bi rasulihi kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit difa'i anhu, dalam membela beliau. Berarti fungsi dari asbabun nuzul juga mengetahuinya adalah supaya kita tahu pembelaan Allah terhadap Rasulnya. Sebenarnya bukan hanya yang sifatnya pembelaan. Intinya adalah bagaimana perhatian Allah yang begitu besar kepada Rasulnya di masa hidupnya. Mithalu dzalika, contohnya kita masuk ya. Firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Furqan ayat 32, bisa dicek masing-masing di mushafnya. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang yang kafir mengatakan, kalau saja Quran ini kenapa dia tidak diturunkan sekaligus, satu kali. Jumlatan wahidah ini satu kali. Sekaligus ya. Satu kali turun sekaligus. Kenapa kok dia itu terpisah-pisah turunnya? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah. Nah, begitulah kata begitulah di sini kita langsung disambung dengan kata linutsabbita. Linutsabbita adalah namanya lam ta'lil dalam bahasa Arab, yang artinya adalah alasan atau tujuan. Ya. Penjelasan alasan itu namanya lam ta'lil. Maka dia adalah kalimat sambungan dari sebelumnya. Jadi namanya ini jumlah musta'nafah. Jumlah musta'nafah ini atau jumlah musta'nifah ini adalah kalimat sambungan. Dari apa? Dari kata kadzalika, yang di sini berarti mengandung fi'il yang dihapus. Dia mengandung fi'il yang dihapus, yaitu anzalnahu atau nazzalnahu mufarraqan. Oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran ini secara terpisah-pisah. Tidak sekaligus langsung, tetapi dia berangsur-angsur, mufarraqan atau munajjaman. Kadzalika, seperti itu. Jadi ada fi'il yang terhapus, kata kerja yang terhapus atau kalimat yang terhapus, yang kemudian
ditakdirkan, diperkirakan seperti itu maknanya. Yang sebenarnya dihapus tadi. Kenapa kok bisa dihapus? Ya karena linutsabbita ini adalah kalimat sambungan. Kalimat sambungan yang butuh pada kalimat sebelumnya. Sedangkan di kalimat sebelumnya tidak ada. Hanya ada wa kadzalik, kadzalika saja. Sebentar ya. Keputus Bu internetnya? Internetnya keputus. Iya. Coba ini aku pakai apa namanya? Ya, mohon maaf keputus sebentar karena hujannya sangat deras di sini. Kita lanjutkan. Karena hujan yang sangat deras, internetnya harus terputus sebentar tadi. Baik. Kadzalika, alasannya adalah Allah menurunkan Al-Qur'an tidak sekaligus satu kali, linutsabbita bihi fuadak, agar kami mengokohkan atau memperteguh dengannya, yaitu dengan turun yang berangsur-angsur, fuadaka hatimu. Hatinya Nabi Muhammad diperkuat dengan diturunkan Al-Quran perlahan-perlahan. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan, kami tartilkan Al-Quran itu dibacakan secara perlahan, tidak sekaligus semuanya. Ini diantara faedahnya, Rasul diperteguh hatinya, dan juga para umat Islam diperkuat hatinya dengan turunnya Al-Quran pelan-pelan. Contohnya adalah, misal ada suatu musibah, seperti yang terjadi di perang Uhud. Ya, seperti yang terjadi di perang Uhud, suatu musibah, umat Islam terkalahkan. Maka atau mengalami kerugian yang banyak di perang Uhud. Maka kemudian ada hiburan dari turunnya ayat Al-Quran ketika itu, sehingga keyakinan mereka menjadi kuat lagi. Atau mungkin kejadian-kejadian yang lain yang menyebabkan keimanan berkurang. Maka Al-Quran di situ turun, ayat-ayat kembali turun, menguatkan keimanan orang-orang kembali. Terutama berkaitan dengan pembelaan terhadap Rasulnya. Ketika ada tuduhan dari orang munafik, ketika ada tuduhan dari orang-orang kafir, maka Al-Quran kemudian turun, ayat tertentu, sehingga menguatkan Rasul kembali. Ini diantara faedahnya. Karena kenapa? Karena kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Taurah, kitab Injil, kitab-kitab para nabi yang terdahulu, semuanya diturunkan sekaligus, jumlatan wahidah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah kitab ini. Kalau umat-umat terdahulu itu diturunkan sekaligus, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Ini yang membedakan. Contohnya lagi, wa kadzalika ayatul ifki. Contohnya adalah ayat-ayat tentang al-ifk. Al-ifk itu kebohongan. Kisah yang terkenal tentang kisah Aisyah yang dituduh berzina. Istri Rasul dituduh berzina, dan ini kisah yang sangat terkenal tentang masalah ini, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dalam banyak kitab. Kejadian yang kemudian menyebabkan turunnya ayat-ayat surat An-Nur ayat 11 sampai 20 ya kalau nggak salah ya. Ayat 11 sampai 20 dari surat An-Nur. Ya, ayat 11 sampai 20 dari surat An-Nur itu adalah sebab turunnya kejadian yang dikenal dengan istilah hadithatul ifk. Kejadian di mana Aisyah dituduh berzina. Maka ayat Al-Qur'an tadi surat An-Nur ayat 11 sampai 20, fa innaha difa'un an firashin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pembelaan terhadap ranjangnya Nabi, kasurnya Nabi Muhammad, wa tadhiran lahu, dan pensucian Nabi Muhammad, amma dan nasahu bihil affakun, terhadap apa yang dikotori
oleh para pendusta. Mereka yang menebar hoax di masa itu bahwasanya Aisyah telah berzina, itu adalah tuduhan secara tidak langsung kepada Nabi Muhammad salah memilih istri. Tuduhan berarti Nabi Muhammad ranjangnya sudah tidak lagi suci. Maka ayat Al-Quran turun untuk membela Aisyah. Walaupun ceritanya panjang ya. Awal mulanya adalah ceritanya, mungkin saya sebutkan singkat saja, yaitu ketika suatu saat Aisyah mendapat giliran menyertai Rasulullah Muhammad dalam perang Muraisi'. Di perang tersebut Aisyah kehilangan kalungnya. Ketika mau pulang ke Madinah setelah selesai perang, pulang ke Madinah Aisyah kehilangan kalungnya. Maka kemudian mereka, para sahabat Nabi dan para rombongan semuanya itu istirahat dalam perjalanan itu ya. Ketika istirahat, Aisyah keluar dari semacam tandu. Jadi di atasnya unta zaman dulu itu kalau perempuan ditaruh di semacam sesuatu yang tertutup ya, keranda di atas punggungnya unta. Keluarlah Aisyah karena beliau itu mau mencari kalungnya yang hilang. Aisyah pun berjalan sendiri mencari kalungnya. Terus para sahabat dan Rasulullah juga nggak tahu kalau Aisyah tidak ada di dalam tutupan tadi. Apa istilahnya itu ya? Kayak semacam tandu di atasnya unta kan itu ditutup ya. Orang-orang nggak ada yang tahu kalau di situ nggak ada Aisyah. Akhirnya para rombongan melanjutkan perjalanan. Aisyah ketinggalan. Aisyah lagi mundur ke belakang mencari kalung. Hingga kemudian Aisyah nyari, ya, tidak ketemu. Kemudian beliau balik ke tempat tadi. Balik ke tempat tadi, loh, kok sudah nggak ada rombongannya? Aisyah tertinggal rombongan. Aisyah pun sendirian. Maka Aisyah pun menunggu. Semoga saja di antara sahabat Nabi ada yang sadar sehingga kembali ke tempat tadi, ke tempat di mana mereka beristirahat. Aisyah terus menunggu, nggak berjalan kemana-mana. Aisyah tetap di tempat istirahat yang tadi. Tapi tidak juga ada sahabat yang sadar kembali ke tempat tadi. Maka kemudian sampai ada seorang sahabat yang lewat, kebetulan lewat. Bukan dari rombongan tadi berarti ya, kalau dilihat dari zahir teksnya. Seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal As-Sulami lewat tempat tersebut dan melihat Aisyah. Dan beliau sempat pernah kenal Aisyah di saat sebelum hijab diwajibkan. Karena Aisyah setelah hijab diwajibkan, beliau menutup wajahnya, tidak terlihat wajahnya. Maka ketahuan, oh ini Aisyah, istri Rasul. Akhirnya Aisyah membantu untuk mendudukkan untanya atau menidurkan untanya supaya Aisyah naik ke untanya Safwan. Begitu ya. Dan Safwan menuntun unta tadi membawa Aisyah ke Madinah. Begitu ya kejadiannya. Aisyah tidak berkata-kata apapun dengan Safwan dan Safwan tidak mengatakan apapun kepada Aisyah kecuali ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibawalah Aisyah dituntun oleh Safwan. Sampai di Madinah, orang-orang munafik melihat kejadian ini langsung senang. Karena kelihatan Safwan menuntun Aisyah, Safwan ada di depan unta, Aisyahnya di atas unta. Langsung, ini kesempatan kata orang-orang munafik. Ditebarlah berita bohong bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Ditebarlah berita ini, maka kemudian Aisyah pulang kaget. Orang-orang tersebar berita bohong ini di tengah-tengah masyarakat dan Rasulullah pun sedih. Aisyah sakit. Sejak dari perjalanan tadi sudah sakit, tambah sakit lagi. Tambah sedih, tambah menangis. Rasulullah kalau datang ke rumahnya Aisyah, ke ruangannya Aisyah, tidak ngajak ngobrol lagi. Cuman bertanya bagaimana. Gitu saja. Tidak lagi ngajak ngobrol, tidak lagi seperti biasanya. Semuanya dalam keadaan bersedih dan tersebar berita bohong bahwasanya Aisyah berzina. Rasulullah itu ketika itu tidak tahu apa-apa, maka Rasul tidak menghukumi sesuatu dan menunggu wahyu turun. Tetapi wahyu terputus ketika itu. Fataral wahyu. Futurul wahyu itu masa terputusnya wahyu terjadi ketika itu. Alias orang-orang tidak tahu bagaimana ini kondisinya. Apakah benar Aisyah berzina atau tidak.
Orang-orang menunggu. Sebagian sahabat ada yang termakan isu ini. Sehingga termasuk menuduh Aisyah telah berzina. Nabi Muhammad menunggu. Ini juga di antara dalil bahwasanya Nabi Muhammad tidak tahu perkara yang gaib. Jadi kalau ada orang mengaku tahu perkara-perkara yang gaib, tahu ini nanti bakal kejadian seperti ini, tahu oh kamu nanti bakal jadi orang seperti ini, berarti ini melebihi tingkatan Nabi Muhammad dan itu tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin. Berarti jelas di sini Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib kecuali Allah beritahu. Maka kemudian setelah waktu yang lama turunlah wahyu yaitu surat apa? An-Nur ayat 11 sampai 20. Di situ kemudian dijelaskan dari atas langit yang 7 bahwasanya Aisyah suci. Dan mereka orang-orang yang melempar tuduhan dusta tadi diancam dengan azab yang pedih, baik di dunia dan di akhirat. Makanya itu kemudian dijelaskan tentang syariat yang namanya qadhf, yaitu orang-orang yang menuduh orang lain berzina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi mata ya, bukan apa namanya selain itu harus saksi mata langsung 4 orang. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang ini, maka yang dihukum orang yang menuduh berzina. Dan itu terjadi pada sahabat Nabi, di antaranya ada Mistah dan lain-lain. Ada 3 orang yang kemudian dihukum, dicambuk. 3 orang oleh Rasulullah SAW dicambuk, diberi hukuman cambuk karena menuduh Aisyah berzina. Dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Katakanlah benar bahwasanya benar terjadi perzinaan. Tetapi orang yang dituduh nggak mau mengaku. Maka dalam syariat Islam tetap ditunggu. Ini ingat ya, ini masalah hukum Islam. Dalam syariat Islam tidak ada bukti dan tidak ada saksi 4 orang, maka yang dihukum adalah yang menuduh. Dengan 80 kali cambukan. Ini namanya syariat tentang qadhf. Yang dijelaskan silakan buka di surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Maka setelah itu para ulama, semua umat Islam sepakat bahwasanya siapapun yang menuduh Aisyah berzina, maka dia telah kufur, telah keluar dari Islam, karena yang langsung menjelaskan perkara ini adalah Allah dalam 10 ayat di surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Sahabat Nabi yang dihukum diantaranya adalah Hasan bin Thabit, Mistah bin Athathah, Hamnah binti Jahsh. 3 orang ini dihukum cambuk karena menuduh dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi mata. Ini jelas ya, ini masalah pengadilan sifatnya hukum Islam. Baik, dengan ini kita bisa tahu apa faedahnya pembelaan terhadap Rasul itu terwujud ketika Al-Quran turun berangsur-angsur. Adapun kalau Al-Quran turun sekaligus pertama kali, nah penjelasannya nanti bagaimana? Di sini tidak bisa kecuali melalui wahyu, dan wahyu ini di antara faedahnya turunnya berangsur-angsur sampai kemudian Nabi diwafatkan. Baik, manfaat yang ketiga tentang sababun nuzul lagi. Kalau kita mengetahui sababun nuzul, apa faedahnya? Yang ketiga, bayanu inayatillah, penjelasan perhatian Allah bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya fi tafriji kurubatihim, dalam membebaskan kesulitan-kesulitan mereka, wa izalati ghumumihim, dan menghilangkan kegundahan mereka. Jadi kalau tadi yang faedah kedua khusus untuk Rasul, yang faedah ketiga umum untuk seluruh hamba Allah. Seluruh umat Islam mendapatkan keuntungan di yang poin ketiga. Apa itu? Mempermudah kesulitan mereka dan menghilangkan kegundahan, kegelisahan mereka. Lebih jelasnya dengan contoh. Maksudnya gimana? Kita lihat contoh. Mithalu dzalika, contohnya adalah ayat tentang ayat tayammum. Fa fi sahihil Bukhari, tahu tayammum ya? Tayammum bersuci menggunakan tanah atau debu dari tanah. Dalam Sahih Al-Bukhari, annahu dha'a 'iqdun li Aisyah. Suatu saat hilang kalungnya Aisyah lagi ya, kejadian lagi sama juga. Kalungnya Aisyah hilang. Wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Suatu saat Aisyah sedang mendapat giliran menyertai Nabi Muhammad
di sebagian safar perjalanannya. Fa'aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memilih untuk bermukim. Li talabihi, untuk mencarinya. Untuk mencari apa? Mencari kalung. Lihat bagaimana hebatnya Rasulullah memperhatikan istrinya. Sampai rela untuk bermukim di tengah jalan, di tengah safar, lagi perjalanan jauh, rela untuk bermukim demi mencari kalungnya Aisyah. Wa aqaman nasu ala ghairi ma. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain ikut bermukim karena melihat Rasul bermukim. Ala ghairi ma'in, tetapi mereka saat itu tidak ada air sama sekali. Persediaan air semuanya habis. Persediaan air habis, di sekitar tidak ada air juga. Fasyakau dzalika ila Abi Bakar. Maka mereka mengeluhkan hal ini. Mengeluhkan ke siapa? Ke Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah ayahnya Aisyah. Ya. Mau bilang ke Rasulullah langsung malu, takut ya. Malu juga. Mengeluhkan perkara ini, Abu Bakar, kita nggak ada air. Gimana nanti kita mau sholat? Fadzakaral hadis, maka disebutkan hadisnya secara panjang di Sahih Bukhari. Wa fihi, dan di dalamnya ada fa anzalallahu ayatat tayammum. Allah pun menurunkan ayat tentang tayammum. Ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Diperintahkan untuk bersuci dengan menggunakan debu dari tanah. Fatayammamu, maka setelah mereka tahu syariat tayammum, para sahabat Nabi, semua umat Islam ketika itu yang ada di rombongan tersebut melakukan tayammum dan melakukan sholat dengan menggunakan tayammum. Faqala Usaid bin Hudair, maka kemudian Usaid bin Hudair mengatakan, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr. Tidaklah dia awal keberkahan kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Karena ya tidak pertama kali, alias banyak sekali keberkahan yang muncul dikarenakan atau disebabkan oleh keluarga Abu Bakar. Baik itu Asma, anaknya Abu Bakar, atau Abu Bakar itu sendiri, atau Aisyah juga anaknya Abu Bakar. Banyak sekali keberkahan yang muncul akibat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keluarga Abu Bakar. Dan dari ucapan Usaid bin Hudair ini juga para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi juga menjelaskan bahwasanya boleh bagi kita mengucapkan ini berkah karenamu atau berkahmu. Boleh. Ini ucapan yang dibolehkan, ini berkah karenamu. Alias karena suatu kebaikan yang muncul dari seseorang terus kita bilang, oh ini keberkahan darimu atau keberkahan karenamu. Tentunya asal usul keberkahan dari Allah. Tetapi ucapan ini adalah menunjukkan sebab. Jadi dia penisbatannya adalah karena sebab. Dan ini boleh diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Dibolehkan mengucapkan ini adalah keberkahanmu atau ini adalah keberkahan darimu. Itu boleh. Tetapi lebih khusus bukan untuk keberkahan orang yang sudah meninggal apabila keberkahan tadi tidak terjadi di masa hidupnya. Beliau mengkhususkan dengan perkara tersebut. Penjelasan lebih rinci tentu butuh waktu yang lebih dan kita hanya membahas yang berkaitan dengan materi ini. Wal haditsu fil Bukhari mutawwalan. Hadisnya di dalam Sahih Bukhari secara panjang disebutkan. Mutawwal itu artinya disebutkan secara panjang. Disingkat oleh beliau hanya yang berkaitan dengan ini tadi. Karena ketika orang-orang muslim tadi, kalau kita lihat di cerita tadi, mereka mengeluhkan masalah tidak ada air. Dan waktu itu belum ada syariat tayammum. Umat Islam hanya tahu kalau mau sholat ya wudhu, gitu saja ya. Dan alhamdulillah karena keberkahan kejadian ini tadi, keluarga Abu Bakar karena Aisyah kehilangan kalungnya, akhirnya terbukalah hukum yang baru, yaitu masalah tayammum. Ini menunjukkan bahwasanya turunnya ayat Al-Quran secara berangsur-angsur itu mempermudah permasalahan yang baru terjadi langsung ditangani dengan solusi dari ayat. Dan Nabi menunggu hukum tersebut. Nabi menunggu turunnya wahyu tersebut. Jelas di sini ya, insya Allah sudah jelas. Kita lanjut, faedah mengetahui asbabun nuzul yang keempat adalah fahmul ayati alal wajhis sahih.
memahami ayat Al-Quran secara benar, di atas cara yang benar. Karena hanya mengetahui artinya bisa jadi kita salah memahami tafsirnya. Alias kalau ada sababun nuzul, ada sebab turunnya, harus kita lihat dulu sebab nuzulnya. Tapi kalau tidak ada, maka diambil keumumannya. Nah, baik. Di sini kita bahas ya, masalah bagaimana memahami ayat Al-Quran ternyata berkaitan erat dengan mengetahui sababun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Tapi ingat, seperti kita jelaskan sebelumnya, ayat Al-Quran kebanyakannya tidak punya sebab. Ayat Al-Quran kebanyakannya tidak punya sebab. Yang punya sebab hanya sedikit. Oke, mungkin ada yang bertanya, apa Ustaz kitab yang bagus untuk menjelaskan sababun nuzul? Di antaranya Asbabun Nuzul punya Al-Wahidi yang paling awal-awal generasi ya. Tapi itu tidak terlalu lengkap, cuman beliau adalah salah satu pionir, salah satu perintis kitab tentang Asbabun Nuzul. Berikutnya juga ada Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul punyanya Al-Hafidz As-Suyuti, itu yang di antara yang paling lengkap ya. Dan sekarang malah banyak lagi yang mengarang sampai yang versi ensiklopedi Asbabun Nuzul juga ada, menjelaskan sahih atau tidak riwayatnya. Dan juga Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i juga memiliki kitab khusus tentang ini, khusus As-Sahihul Musnad kalau nggak salah ya, fi Asbabin Nuzul. Hanya yang sahih-sahih saja beliau sebutkan sababun nuzulnya menurut pandangan beliau. Memahami ayat berdasarkan atau di atas cara yang benar menggunakan sababun nuzul. Contohnya adalah sebagai berikut. Qauluhu ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, tahu ya, bukit Safa, wal Marwah, dan bukit Marwah, termasuk dari sya'airillah, termasuk dari antara syiar-syiar atau kebesaran Allah. Yang dimaksud di sini adalah manasik haji. Di antara tanda kebesaran. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawwafa bihima. Barang siapa yang haji di Ka'bah, al-bait itu Ka'bah, aw i'tamar ataupun dia berumrah, fala junaha alaihi, tidak dosa bagi dia untuk bertawaf. Bertawaf maksudnya di sini sa'i. Tawaf di sini bukan tawaf yang di sekitar Ka'bah, bukan ya. Maksudnya untuk berbolak-balik dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Sebagaimana kita kenal dengan ibadah sa'i. Ay yas'a bainahuma. Penjelasan makna dari yattawafa dijelaskan, yakni yang kita kenal dengan sa'i. Kita kenal dengan sa'i. Baik, mari kita lihat bagaimana jika kita hanya mengetahui lafadz ayatnya saja dengan artinya, tetapi tidak mengetahui apa sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat tadi kenapa. Fa inna zahira qawlihi fala junaha alaihi. Lafadz zahir, teks yang ada, fala junaha alaihi. Junah itu kan dosa, tidak ada dosa atasnya. Anna ghayata amris sa'yi bainahuma ayyakuna min qismil mubah. Bahwasanya puncak tertinggi dari hukum sa'i di antara Safa dan Marwah adalah termasuk perkara yang mubah. Mubah berarti perkara yang boleh. Boleh itu berarti tidak berpahala karena zatnya dan tidak berdosa karena zatnya. Jelas ya, karena zatnya. Kalau perkara karena alasan lain bisa jadi berpahala, bisa jadi berdosa. Ini arti hukum mubah di dalam usul fikih. Nah, ketika kita memahami ini, maka kita lihat, loh, sa'i ternyata hukumnya kok boleh. Karena tadi junah diartikan dengan dosa. Berarti mafhum mukhalafahnya, gitu ya kalau di dalam usul fikih. Mafhum mukhalafah itu memahami sebaliknya, kita ubah kalimatnya tadi menjadi lawannya. Gimana? Berarti kalau dia itu melakukan sa'i di situ juga tidak ada dosa baginya. Jelas ya di sini? Atau maaf. Kalau dia melakukan sa'i di situ, maka ada dosa baginya. Itu berarti hukum asalnya. Maaf, saya kok kebalik-balik ini barusan penjelasannya. Bentar.
Jadi maksudnya di sini kan tadi kalau dia melakukan sa'i, maka tidak ada dosa baginya. Kalau tidak ada dosa baginya, perkaranya mubah, berarti sa'inya juga hukumnya boleh, alias tidak ada dosa. Kalau dia tidak melakukan sa'i. Ini adalah namanya tekstual ayatnya ya. Yang mafhum mukhalafah tadi hapus dulu, karena nanti malah tambah rancu. Yang saya jelaskan di sini bukan kaitannya dengan mafhum mukhalafah ya. Maaf, mohon maaf, salah tadi. Jadi berarti kita simpulkan di sini secara zahir teksnya adalah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah adalah hukumnya boleh. Menggunakan apa? Lafat fala junaha alaihi, tidak ada dosa atas melakukan sa'i. Baik, ini kalau kita hanya menggunakan teks, tidak melihat pada sebab nuzul ayatnya. Kenapa ayatnya ini turun? Apa sebabnya? Ada di dalam Sahih Al-Bukhari an Asim bin Sulaiman. Diriwayatkan dari Asim berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik anis Safa wal Marwah, tentang Safa dan Marwah. Qala, maka Anas bin Malik menjawab, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Dahulu kami para sahabat, dhamir nahnu di situ maksudnya adalah para sahabat, berpandangan bahwasanya melakukan sa'i di antara keduanya, Safa dan Marwah, adalah perkara jahiliyah. Min amril jahiliyah. Yakni memang di masa jahiliyah sebelum kedatangan Islam, orang-orang musyrik melakukan sa'i. Didukanya, oh ini di antara adat istiadat orang-orang kafir. Begitu ya. Maka orang-orang muslim takut mau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka mereka falamma kanal islamu amsakna anhuma. Ketika sudah datang Islam, maka kami memilih untuk menahan diri dari melakukan keduanya. Maksudnya menahan diri dari Safa dan Marwah, enggak mau melakukan sa'i. Jadi umat Islam ketika itu masih ingat bahwasanya sa'i adalah kebiasaan orang kafir, kebiasaan orang musyrik. Maka mereka memilih enggak mau, kita mau beda. Akhirnya mereka takut, oh ini adalah perkara yang bukan dari syariat Islam. Mereka tidak mau melakukan sa'i. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat innas safa wal marwata min sya'airillah, sampai yang tadi ayat tawafa bihima. Jadi dengan turunnya ayat ini menjelaskan bahwasanya Safa dan Marwah itu adalah termasuk sya'airillah. Sya'airillah adalah menghormati sya'airillah, mengagungkan sya'airillah, termasuk ketakwaan. Dan ketakwaan berarti dikategorikan sebagai perintah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ya. Maka yang dimaksud dengan perintah di sini, maka dia akan menjadi nanti rukun daripada haji. Rukun daripada haji bersa'i di antara Safa dan Marwah. Perhatikan bedanya ya. Hukum yang di atas tadi mubah, sedangkan yang hukum di sini adalah wajib. Ketika kita memahami sebabnya, maka kita tahu, oh maksudnya dari tidak berdosa adalah karena diprasangka orang muslim ketika itu adalah sa'i itu berdosa. Pandangan mereka, oh sa'i ini menyebabkan dosa, karena ini perkara jahiliyah. Maka praduga tadi ini adalah sebab turunnya ayat ini. Sehingga kemudian diangkat, oh berarti bukan dipahami dari teks ini tadi, bukan hukumnya boleh, tetapi hukumnya adalah wajib. Dilihat dari kata min sya'airillah. Dilihat dari kata min sya'airillah, maka dia adalah hukumnya wajib, bukan hukumnya mubah atau boleh. Ini membuat kita bisa memahami suatu ayat dengan cara yang benar. Menggunakan apa? Dengan sababun nuzul. Sehingga tidak salah memahami. Jelas di sini ya? Dan ini banyak contohnya di dalam ayat-ayat yang lain yang memiliki sababun nuzul. Baik, kita ringkas saja. Bihadza wa bihadza urifa anna nafyal junah laisal muradu bihi bayana asli hukmis sa'yi. Dengan ini kita bisa mengetahui atau diketahui bahwasanya penolakan dosa yang disebutkan di dalam ayat tadi bukan yang dimaksud adalah penjelasan asli hukmis sa'yi, bukan penjelasan hukum asal dari sa'i. Hukum asal dari sa'i bukan itu. Wa innamal murad nafyu taharrujihim bi imsakihim anhu. Yang dimaksud adalah untuk menolak rasa ketidakenakan mereka, atau rasa mereka merasa terbebani, merasa sulit. Taharruj itu merasa sulit, dari kata haraj, sulit. Bi imsakihim
karena mereka itu tidak mau melakukan sa'i. Dikhawatirkan haitsu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah, mereka meyakini dahulunya bahwasanya sa'i di antara Safa dan Marwah adalah perkara jahiliyah. Amma aslu hukmis sa'i faqad tabayyana biqaulihi min sya'airillah, adapun asal hukum sa'i diambil dari lafaz min sya'airillah, dari antara syiar atau syairah Allah. Yang dimaksud dengan syair adalah lebih khususnya yaitu rukun, ya, atau manasik. Yang dimaksud adalah manasik. Jadi syair secara bahasa artinya madzahirul ibadah, yang tampak dari suatu ibadah. Biasa kita kenal dengan syiar, ya. Biasa kita sebut dengan syiar. Syiar agama, perkara yang ketika dilakukan itu tampak di mata dan sifatnya adalah sebuah tradisi. Itu disebut dengan syair secara bahasa. Yang dimaksud dengan syair diniyah adalah tersebut. Baik, kita masuk pada kaedah sekarang, ya. Setelah mengetahui faedah-faedah dari asbabun nuzul yang sudah kita jelaskan, di antaranya ada 4, tetapi sebenarnya ada lebih banyak lagi, yang disebutkan hanya sebagian, maka kita mari memahami kaedah yang besar di dalam masalah sababun nuzul. Apa itu? Umumul lafzi wa khususus sababi. Keumuman lafaz dan kekhususan sabab. Keumuman lafaz dan kekhususan sebab dari turunnya ayat tadi. Baik, mari kita baca. Saya tulis dulu, ya. Umum lafadznya, khusus sebabnya. Perhatikan, ya. Nah, bagaimana kaedah dalam penafsiran ayat-ayat yang memiliki kejadian seperti ini? Idza nazalatil ayatu li sababin khassin, kalau turun ayat karena suatu sebab yang khusus, wa lafdhuha 'ammun, tetapi lafadznya umum, kana hukmuha syamilan, maka hukumnya adalah syamilan, mencakup lisababiha wa likulli ma yatanawaluhu lafdhuha. Maka ini mencakup hukumnya, sebabnya secara khusus, dan apapun yang diperoleh oleh lafadznya. Apapun yang diperoleh oleh lafadznya. Baik. Li'annal Qur'ana, nanti penjelasannya lebih jelas dengan contoh, ya. Sekarang kita jelaskan dulu kaedahnya. Li'annal Qur'ana nazala tashri'an 'amman li jami'il ummah. Apa landasan utama dari kaedah ini? Jadi kalau kita menemukan ada sebuah ayat, lafadznya umum. Umum itu berarti nggak disebutkan nama atau pengkhususan siapa. Tidak ada keterangan yang khusus. Untuk lafadz umum dan khusus ini dijelaskan lebih rinci di ilmu usul fikih. Bagaimana kita menghukumi ini umum, bagaimana kita menghukumi ini khusus, itu dikembalikan kepada bahasa Arab yang dipertegas dengan kaedah-kaedah usul fikih, yang alias butuh pada ilmu nahwu dan usul fikih. Nah, lafadznya umum, tapi antum kira-kira bisa menangkap secara garis besar dulu contoh-contohnya, insya Allah. Lafadznya umum, sebabnya khusus. Perhatikan, ya. Ketika kita menemukan kejadian ini, seperti yang tadi kita contoh-contohkan, ya. Ada yang kejadiannya sebabnya khusus, seperti kejadian Aisyah. Aisyah dituduh berzina, sebabnya khusus. Tapi lafadz yang dipakai di surat An-Nur ayat 11-20 umum. Siapapun yang menuduh umat muslim, salah seorang dari umat muslim berzina, dia harus mendatangkan 4 orang saksi mata. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi mata, maka dihukum orangnya yang menuduh. Di sini, ya ikhwan sekalian, berarti Quran di sini menjelaskan syariat untuk semua orang, bukan hanya Aisyah saja. Fakanatil ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ini dicatat sebagai kaedahnya, kaedah besar di dalam syariat kita, al ibratu bi umumil lafzi. Patokannya adalah keumuman lafaz. La bi khususis sababi, tidak dengan kekhususan sebab. Saya ulangi lagi, ya. Saya tulis mungkin artinya di sini. Patokan atau tolak ukur adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.
Baik, lebih jelas dengan contoh. Memang agak rumit-rumit dikit ya materinya ini, semakin naik semakin agak sulit. Contohnya ayatul li'an. Contohnya adalah ayat tentang hukum li'an. Bagi yang belum tahu tentang li'an, bisa dicek di surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Saya ringkaskan secara gampang saja. Li'an itu adalah ketika seorang suami menuduh istrinya berzina. Sang suami menuduh istrinya berzina, tetapi tidak bisa mendatangkan empat saksi mata. Maka dia di depan hakim, dia harus bersumpah 4 kali kalau sang perempuan berzina. Lalu yang kelima dia bersumpah kalau dia bohong, laknat Allah atasnya. Dia dilaknat oleh Allah. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Wal'iyadzubillah. Hati-hati masalah laknat ini ya. Sangat berbahaya dalam syariat kita. Nah, setelah 4 kali, jadi 4 sumpah tadi untuk mengganti 4 saksi tadi. Yang kelima adalah dia bersumpah agar laknatnya dikenai dia kalau dia berbohong. Lalu gantian istrinya. Istrinya juga mengucapkan yang sama. Dia bersaksi, bersumpah bahwasanya dia tidak berzina. Dan kalau dia berbohong, maka laknat atas dirinya, si perempuan tadi. Jadi saling melaknat satu sama lain. Antara suami dengan istri. Ini adalah ujung karena perselisihan yang seperti ini rumit ya antara suami istri kalau sudah saling menuduh berzina. Maka syariat Islam memberikan solusi yang ujung di sini, salah satunya adalah kisah yang terjadi berikut ini. Fa fi Sahihil Bukhari, alasan dari ayat tentang li'an yang dijelaskan surat An-Nur bisa dibaca sendiri ya. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Mereka yang menuduh istri-istrinya berzina dan mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka sendiri. Sampai akhirnya ingkana minas shadiqin. Nah, ini penjelasan tentang syariat li'an. Kita lihat sebab nuzulnya. Alasan turunnya atau alasan turunnya ayat dan hukum li'an ini dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilal bin Umayyah, sahabat Nabi yang bernama Hilal bin Umayyah, qadhafa imra'atahu, beliau menuduh istrinya berzina. Qadhaf itu menuduh zina. Makanya umat Islam yang tahu ucapan-ucapan yang menuduh orang lain berzina tidak boleh kelepasan. Jangan sampai kita berkata-kata, karena sekarang kata-kata kotor anak muda sekarang itu gampang mengucapkan menuduh orang lain berzina. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh dalam syariat. Kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 saksi mata, tidak boleh kita menuduh orang lain berzina. Hati-hati mulut kita, hati-hati jari jempol kita dalam mengetik. Karena ini banyak di zaman sekarang ya. Termasuk diantaranya yang versi bahasa Inggris. Ada lafadz bahasa Inggris yang sering diucapkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Udah kayak makan sambal, makan kerupuk ya. Udah kayak makan kerupuk mengucapkan ucapan menuduh orang lain berzina. Saya nggak perlu sebut lafadznya ya. Jadi bisa diketahui sendiri dari kejadian di sekarang anak-anak kita, anak-anak rame di tengah masyarakat ini. Banyak bermudah-mudahan mengucapkan lafadz bahasa Inggris tersebut yang artinya adalah menuduh orang lain berzina. Itu tidak boleh. Nah, bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh zina istrinya di depan Nabi SAW, bahwasanya dia berzina dengan Syarik bin Sahma, sahabat Nabi yang lain. Dan memang terjadi, sahabat Nabi bukan orang-orang yang maksum, mereka juga melakukan yang namanya maksiat, tapi tidak menjadi dalil perbuatan mereka, tidak jadi dalil bahwasanya boleh melakukan maksiat, tidak begitu cara memahaminya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjelaskan, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Berikan bukti alias 4 saksi tadi. Berikanlah bukti atau had. Had itu hukuman. Atau hukuman di punggungmu, berarti cambuk qadhaf, yaitu 80 kali. Nabi memerintahkan wajib datangkan bukti. Faqala Hilal walladzi ba'atsaka bil haqq. Hilal mengatakan kepada Nabi yang tadi menuduh istrinya berzina, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Innila shadiqun, sungguh aku ini pasti jujur. Falayunzilannallahu atau falayunazzilannallahu, maka diharapkan Allah menurunkan ayat ma yubri'u dhahri,
yang membebaskan punggungku dari hukuman qadhaf. Sebegitu beraninya Hilal bersumpah dengan hal ini, ya, karena beliau yakin, sangat-sangat yakin bahwa istrinya berzina, sampai beliau meminta agar Allah turunkan ayat yang membebaskan punggung beliau dari hukuman cambuk. Alias menuduh tanpa saksi. Fanazala Jibril wa anzala alaihi, turunlah Jibril dan mendatangkan ayat walladzina yarmuna azwajahum yang tadi kita baca, faqara'a hatta balagha sampai ayat in kana minas shadiqin al hadits. Ditutup hadis ini disingkat. Yang jelas hadis tadi menjelaskan bahwasanya sebabnya adalah khusus. Kita lihat di sini ya. Lafadznya umum, hukumnya umum, yaitu li'an. Penjelasan tentang hukum li'an umum. Sebabnya khusus, yaitu hanya pada Hilal bin Umayyah dan istrinya dan orang yang dituduh berzina, yaitu Syarik bin Sahma. Perhatikan baik-baik ya. Apakah kemudian kalau kita menemukan perkara yang sama, misalnya di tahun 2022 ini, ada orang yang menuduh istrinya berzina. Nah, terus apakah kita katakan, oh enggak, kamu enggak perlu li'an. Misalnya ini anggap bayangannya adalah penghakiman syariat ya. Penghakiman atau pengadilan yang menggunakan hukum Islam. Bayangannya seperti itu. Maka tidak bisa kita kemudian katakan, oh enggak, ayat li'an ini hanya untuk kejadian di zaman Rasul saja, khusus. Kita tidak bisa katakan seperti itu, karena lafadznya adalah umum, sebabnya memang khusus. Dari ini kemudian jelas bahwasanya orang-orang yang menolak syariat Allah terus bilang, oh itu hanya khusus di zaman Rasul, berarti tidak memahami secara utuh kaidah ini. Kenapa begitu? Diingat baik-baik kaidah fondasi awal kita mengimani Al-Quran. Iman kita adalah Quran turun dari zaman Rasul berlaku sampai hari kiamat. Ini harus kita yakini. Akidah kita meyakini bahwasanya Quran berlaku dari sejak zaman Rasul diutus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tetap berlaku. Tidak bisa dipotong, oh cuman zaman Rasul saja, zaman sekarang udah enggak. Soalnya itu zaman dulu. Tidak. Kita bilang tadi umumul lafzi adalah tolak ukur, bukan kekhususan sebab. Jadi kita tidak bilang hukum li'an hanya berlaku untuk Hilal bin Umayyah saja dan istrinya. Tidak. Tetapi berlaku bagi siapapun umat Islam yang melakukan tindakan seperti Hilal bin Umayyah dan istrinya. Siapapun yang terjatuh dalam kondisi seperti Hilal dan istrinya, maka dia bisa di depan pengadilan meminta li'an. Di depan pengadilan dia meminta li'an. Ya, karena orang datang ke pengadilan itu kan meminta keadilan. Begitu ya. Dia meminta keadilan. Ketika istrinya tadi berzina, dia minta keadilan biar jelas. Dan setelah li'an itu sudah ya. Sudah pisah itu, suami istri sudah pisah. Jelas tidak mungkin nyambung lagi di situ sudah ya. Sudah pisah karena sudah terjadi li'an. Dan hukuman rinciannya dilanjutkan di kitab-kitab fikih bagi yang ingin mengetahui tentang masalah li'an. Baik, kita lanjutkan dulu ringkasnya. Fahadhil ayatu, ini adalah paragraf terakhir untuk penjelasan kali ini. Ayat-ayat ini nazalat turun bisababi qadhfi Hilal. Dikarenakan tuduhan zina yang dilakukan oleh Hilal kepada istrinya, limra'atihi. Lakin hukmuha syamilun lahu wa li ghairihi. Dicatat baik-baik, sebabnya tadi adalah khusus untuk Hilal dan istrinya. Oke? Tetapi hukumnya syamil, mencakup siapapun, umum dari kalangan umat Islam yang menggunakan hukum pengadilan ini tadi. Tapi jangan main hakim sendiri. Jangan bermain hakim sendiri. Harus dengan pengadilan yang resmi. Jadi semua syariat kita, masalah hukum potong tangan, masalah hukum apapun, itu harus dengan pengadilan yang resmi. Apabila pengadilan resmi tidak menggunakan hukum ini, maka itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Kita hanya menyampaikan bahwasanya hukum syariat memang seharusnya ditegakkan. Ya mereka menolak, ya sudah, tanggung jawab di hadapan Allah. Begitu saja. Simpel kan konsepnya ya. Tidak perlu engkel-engkelan, ngeyel-ngeyelan ya. Sampai tindakan-tindakan radikal dan ekstrim ini adalah tindakan yang salah. Tindakan yang salah. Umat Islam hanya bisa di sini menyampaikan, para dai hanya bisa menyampaikan, tidak bisa memaksa. Yang memiliki hak untuk memaksa hanya pemerintah.
yang memiliki hak untuk memaksa dalam Islam adalah pemerintah. Karena mereka adalah yang memegang eksekusi. Yang bisa memaksa pemerintah. Yang bukan pemerintah tidak bisa memaksa. Maka kita di sini tidak boleh memainkan hakim sendiri. Oh, saya nemu ada pencuri terus saya potong tangannya. Tidak boleh. Ini namanya tindakan radikal, benar radikal kalau ini. Karena dalam syariat Islam ada syaratnya, ada sebabnya, ada mawani'nya, hukum fikihnya panjang. Apa takaran mencurinya, seperti apa takarannya, ada penjelasannya. Harus ada buktinya, harus ada persidangannya. Tidak boleh main hakim sendiri. Ini penting ya ikhwan ya. Maka seorang muslim yang beriman, dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah. Tidak berlebihan tetapi tidak menyepelekan. Tidak ghulu dan tidak menyepelekan. Li'anna hukmah tadi sudah kita jelaskan. Nah, dalilnya apa? Baik. Syekh Ibnu Utsaimin mendatangkan dalil untuk perkara ini, bahwasanya sebab yang khusus hukumnya tidak khusus, tetapi hukumnya bisa umum kalau lafadznya umum. Baik, beliau datangkan dalil dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Uwaimir al-Ajlani, seorang sahabat An-Nu'aymir al-Ajlani, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun wajada ma'amra'atihi rajulan. Seorang lelaki mendapati ada seorang lelaki lain bersama istrinya. Ini faedah bahasa Arab sedikit. Oke, faedah bahasa Arab sedikit ya. Kalau ada dua nakiroh disebut dalam satu siyak. Ini namanya satu siyak. Satu siyak itu satu rantai kalimat ya, ini faedah bahasa Arab. Ada dua nakiroh disebut dalam satu siyak, maka yang dimaksud adalah dua hal yang berbeda. Rajul yang ini berbeda dari rajul yang ini. Laki-laki yang pertama berbeda dari laki-laki yang kedua. Berbeda kalau misalnya setelah rajulun disebut ar-rajulu. Setelah nakiroh disebut ma'rifah, maka yang dimaksud ma'rifah di sini adalah rajul tadi. Yang dimaksud adalah nakiroh yang tadi. Ini faedah bahasa Arab ya. Makanya di dalam ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usr, kesulitan, di dalam ayat tersebut pakai ma'rifah. Berarti hanya satu. Walaupun ayatnya terulang dua kali, fa inna ma'al usri yusra terulang dua kali ayatnya ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Orang yang hanya membaca terjemahannya tidak sedalam orang yang tahu kaidah bahasa Arabnya. Orang yang tahu kaidah bahasa Arabnya dia akan lihat, oh, nakiroh disebut dua kali dalam satu siyak, berarti ada dua kemudahan untuk satu kesulitan. Allah janjikan untuk setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Ini faedahnya dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang kaidah bahwasanya nakiroh datang setelah nakiroh dalam satu siyak, berarti yang dimaksud adalah dua hal yang berbeda. Maka tadi kita lihat al-usr pakai ma'rifah bentuk satu, yusron pakai bentuk nakiroh dua kali disebut. Maka ada dua kemudahan setiap satu kesulitan. Maka ketika antum menghadapi sebuah musibah, ingat pasti musibah tadi akan berlalu. Seorang yang beriman, dia tidak akan kemudian bunuh diri atau kemudian putus asa dari rahmat Allah. Dia yakin Allah akan tangani masalah tadi bahkan dengan janji dua kali lipat. Dalam janji dua kali lipat atau dua kali. Bahkan itu dalam bentuk nakiroh. Nakiroh di situ tidak ditentukan ukurannya seperti apa. Tidak bisa kita sebut dua kali lipat juga. Jadi Allah ganti dua kali. Kesulitan tadi ditutupi dengan kemudahan dua. Dan dalam bentuk nakiroh. Kita tidak tahu ukurannya. Baik, kita lanjut ya. Ayaqtuluhu fataqtulunahu. Maka si laki-laki tadi bilang, gimana Rasul kalau ada seseorang mendapati istrinya berzina dengan laki-laki lain? Apakah boleh bagi laki-laki ini alias suaminya yang resmi untuk membunuhnya langsung? Karena cemburu banget ya, saking kesalnya dia ingin membunuh orang tadi. Apakah boleh dia membunuhnya? Fataqtulunahu, terus kasihan ini orang yang membunuh lelaki yang berzina tadi karena berzina dengan istrinya, taqtulunahu, kalian membunuhnya. Maksudnya kalian membunuhnya berarti pengadilannya kan kisos. Pengadilannya kan kisos. Begitu ya. Atau di sini yang dimaksud fataqtulunahu sebentar ya. Fataqtulunahu am kaifa yasna, atau bagaimana seharusnya dia lakukan? Apakah boleh dia membunuh laki-laki tadi atau tidak? Ya. Apakah boleh membunuh laki-laki ataukah tidak? Ya, jadi dia bertanya, kan kasihan si laki-laki tadi ini, dia dapati suaminya, istrinya berzina dengan laki-laki lain.
apakah boleh dia membunuhnya? Tapi kasihan kalau dia membunuhnya, nanti laki-laki yang sudah terzolimi, sudah istrinya berzina dan laki-laki lain, dia juga dikisos dihukum mati. Begitu ya. Nah, bagaimana dia bersikap? Maka Nabi SAW, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatika. Allah telah menurunkan Al-Quran, ayat Al-Quran maksudnya, tentangmu dan tentang istrimu. Maksudnya apa? Ayat li'an yang tadi. Fa'amarahuma, maka Rasul SAW memerintahkan keduanya untuk melakukan mula'anah, saling melaknat. Bima sammallahu fi kitabihi, berdasarkan apa yang Allah namakan di dalam kitabnya, fala'anaha. Maka kemudian laki-laki tadi melaknat sang istri, atau laki-laki yang dimaksud tadi melaknat istrinya, menggunakan li'an tadi di depan pengadilan. Di sini pengadilannya adalah Rasulullah sebagai hakimnya. Rasulullah dikategorikan sebagai hakim dalam pengadilan tersebut. Jadi kita simpulkan di sini, kejadiannya tadi memang khusus dengan hilal ya, sebab turun ayat. Dan terjadi kejadian yang sama di zaman Rasul pada yang diceritakan oleh Uwaimir al-Ajlani. Maka di sini hukumnya tetap umum, tidak dibilang, oh enggak itu ayatnya cuma buat hilal sama istrinya. Hukumnya berarti cuma buat hilal sama istrinya, enggak ada li'an lagi. Bukan seperti itu cara memahaminya, karena Rasul sendiri mempraktekkan kaedah ini tadi. Kalau kita lihat ya, secara zahirnya Rasul mempraktekkan kaedah ini, bahwasanya sebab yang tadi khusus, tapi hukumnya umum buat semuanya. Oleh karenanya kalau kita melihat ayat-ayat yang asalnya turun buat orang munafik, yang asalnya turun buat orang-orang kafir, ya, kita lihat sifat-sifat orang munafik, kita lihat sifat-sifat orang kafir, nggak boleh kemudian kita, oh ini bukan tentang saya, ya sudah saya nggak usah renungi maknanya. Ini kan yang dimaksud mereka, bukan saya. Ini berarti namanya mentazkiyah diri, menganggap dirinya suci, dan itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh menganggap dirinya suci. Jadi ketika kita lihat ayat-ayat kafir, ketika kita lihat ayat-ayat orang musyrik, maka kita renungi. Oh iya, ini khawatir saya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia meminta perlindungan dari Allah jangan sampai terkena hal tersebut, sifat-sifat tersebut. Dan seterusnya ya. Jadi kita temukan ayat, sebabnya khusus, maka ingat kalau lafadznya umum, maka dia adalah umum hukumnya. Jelas kaidah ini? Kalau sudah jelas, ingat menentukan lafadz ini umum atau khusus tidak bisa dengan terjemahan bahasa Indonesia. Harus dengan mempelajari ilmu usul fikih. Harus dengan mempelajari ilmu nahu untuk memahami lafadz usul fikih. Baru kita bisa tahu, oh lafadznya ini umum. Kenapa? Karena dia adalah nakirah fi siyaqin nafi. Misalnya ya, nakirah dalam rantaian kalimat tidak. Dari situ kita, oh iya berarti belajar bahasa Arab sangat penting sekali. Memahami Al-Quran tidak bisa sekedar dengan terjemahnya kalau Anda ingin lebih dalam. Kalau ingin lebih dalam. Adapun kalau tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali yang dia mampu. Mampunya hanya bisa buka terjemahan, ya sudah. Tapi pingin lebih, pingin tahu makna sebenarnya. Pingin ketika mendengar ayat-ayat Quran tadi menangis. Pingin kemudian ketika mendengarkan bacaan Quran tertegur. Maka dengan memahami bahasa Arab. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hukma hadhil ayati syamilan lihilal Ibn Umayyah wa ghairihi. Nabi SAW menjadikan hukum tentang ayat ini tadi umum, mencakup. Syamil itu mencakup siapa? Hilal dan selain hilal. Jelas ya? Dan banyak contohnya. Di dalam ayat Al-Quran banyak itu perintahnya kepada Nabi Muhammad saja. Tetapi yang dimaksud adalah umat Islam juga diperintahkan untuk itu. Contoh yang ayat-ayat yang ada kata qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan perintah kepada Nabi Muhammad. Apa terus kita bilang, oh enggak, ini hukumnya cuma buat Nabi Muhammad saja. Bukan buat saya. Kan tidak seperti itu ya. Jadi jelas sekali di sini, berarti enggak ada ceritanya nanti, oh Ustaz, ini yang dia datangkan ayat-ayat untuk orang musyrik. Ya, ayatnya memang sebabnya untuk orang musyrik. Tetapi hukumnya umum buat siapapun. Buat siapapun, kita harus mengambil pelajaran, baik itu ayat-ayatnya turun tentang orang musyrik, tentang orang munafik, tentang orang kafir, semuanya kita pelajari. Semuanya kita hindari kalau larangan, semuanya kita ikuti kalau kebaikan. Barakallahu fikum, itu adalah kira-kira
ringkasan kaidah yang penting masalah al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Tolak ukurnya adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sababun nuzul. Jelas ya? Yang memperhatikan sendiri siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dengan bukti kisah li'an tadi. Ada 2 riwayat hadis. Kita lihat di sini berarti Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan sesuatu dibangun di atas dalil yang jelas, ilmu yang jelas, tidak ngarang sendiri dari pikiran beliau, tetapi semuanya dibangun di atas perkataan para ulama, di atas Al-Qur'an, di atas hadis, di atas pemahaman para salaf. Seperti inilah seharusnya memahami agama. Baik, insya Allah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang Al-Makki wal Madani, yaitu tentang ayat-ayat seputar Makkah dan Madinah. Lalu kita pahami faedah mengetahuinya. Kita juga akan insya Allah mengetahui bagaimana kalau Al-Quran itu turun terpisah-pisah. Apa di antara faedahnya. Terus urutan ayat Al-Quran itu kok bisa seperti itu. Nah, kita jelaskan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Banyak sekali ilmu di dalam kitab ini yang perlu kita buka lagi bersama. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya ada kesalahan dan kekurangan. Dan kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.